Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah. Dan seperti biasa dilanjutkan dengan kajian kita. Dan kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan bab baru atau pembahasan yang baru, yaitu tentang arkanul haji wal umrah. Ya, jadi kita masuk ke pembahasan tentang rukun, ya, rukun haji dan umrah. Teman-teman mungkin sudah biasa mendengar tentang arti dari sebuah rukun, ya. Dalam syariat Islam kita mengenal ada rukun, ada syarat. Nah, kita harus bedakan makna-makna tersebut supaya kita mengetahui dampak dari ketika kita tidak memenuhi dari rukun dan syarat itu, ataupun di dalam haji ada penambahan disebut dengan wajib, ada rukun, bahkan di di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah itu juga ada istilah-istilah yang sifatnya berbeda dengan kalangan mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau kita lihat di usul fikih, rukun itu kan asas, ya, rukun itu adalah asas atau pondasi dasar. Maka oleh karena itu ketika kita membangun satu bangunan tertentu itu ada pondasi. Nah, itu disebut dengan rukun, makna lugawi atau makna bahasa. Nah, secara makna istilahi atau makna terminologi, bahwa rukun itu memiliki sesuatu yang melekat, tidak bisa terpisahkan dari satu pekerjaan itu. Saya ambil contoh ketika kita berbicara rukun sholat misalkan, ya, kita belum masuk ke masalah haji. Jadi rukun sholat itu salah satunya adalah takbiratul ihram misalkan. Nah, maka takbiratul ihram itu tidak bisa lepas dari pekerjaan sholat itu sendiri. Berbeda dengan syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang tidak melekat dalam satu pekerjaan tersebut, tetapi menjadi pelengkap, ya, atau menjadi bagian dari ibadah tersebut secara keseluruhan. Misalkan dalam sholat, wudhu itu syarat sahnya sholat. Karena tanpa ada wudhu itu tidak bisa atau tidak sah sholatnya. Tapi wudhu bukan dari pekerjaan sholat. Karena as-sholat seperti yang diungkapkan dalam kitab Fathul Mu'in adalah ma yubtatahu bi takbiratul ihram wa yuhtatamu atau wa tuhtatam bi taslim atau bis salam. Maka wudu itu adalah menjadi syarat. Nah, syarat itu adalah sesuatu yang terpisah dari pekerjaan utamanya. Nah, begitupun dalam haji, ya. Maka di sini sebutkan ar-ruknu ma la yatimul hajju wal umratu illa bihi wala yujbiru tarkuh bisyai'in. Ya. Ulangi, ar-ruknu ma la yatimul hajju wal umratu illa bihi. Jadi sesuatu yang tidak bisa sempurnanya haji dan umrah itu kecuali harus dilakukan. Kan? Dan ketika ditinggalkan maka tidak memberikan dampak pada ibadah itu sendiri. Jadi batal, tidak bermakna. Itu rukun, ya. Ini dari baru aspek definisi. Al-Imam Nawawi menambahkan al-arkanu la yatimul hajju wa la yujzi'u hatta ya'tiya bi jami'iha. Bahkan Imam Nawawi menegaskan lagi bahwa rukun-rukun itu adalah satu hal yang tidak bisa terpisahkan dari pekerjaan haji itu dan menjadi penyempurna. Itu, ya. Bahkan tidak sah ihramnya ketika kita meninggalkan salah satu rukun daripada
rukun-rukun haji itu sendiri. Maka bentuk kalimatnya itu plural, jamak, bukan ruknun tapi arkan, lebih dari satu. Yang pertama adalah al-ihram, ya, al-ihram. Kemudian yang kedua adalah al-wuqufu bi Arafah, wukuf di Arafah. Kemudian juga at-tawaf, di sini tawaf ifadah tentunya. Kita mengenal tawaf itu ada berapa ya? Pertama tawaful qudum, ya, bagi yang tamattu. Ya, kemudian juga ada yang disebut dengan tawaf al-umroh. Ya. Terus yang ketiga adalah tawaf al-ifadah. Dan yang keempat adalah tawaf al-wada. Nah, yang keempat adalah as-sa'yu atau sa'i. Sa'i itu adalah diawali dari Bukit Sofa dan diakhiri di Marwah. Antara Sofa dan Marwah hitungannya adalah satu putaran. Marwah ke Sofa dihitung satu. Jadi ketika Sofa Marwah, Marwah Sofa dihitung dua. Jangan ada yang terbalik, Pak. Kadang kita ini jemaah ya, pengalaman nih, itu Sofa Marwah, Marwah Sofa satu kali. Sofa Marwah, Marwah Sofa dua. Berarti kalau begitu jadi 14 bolak-balik ya, 14 kali. Tapi tidak jarang petugas haji juga begitu. Ya, tidak jarang petugas haji juga seperti itu. Tapi sekarang bakal lebih, Pak. Karena kendaraan. Bisa jadi keenakan gitu. Karena nggak mau rugi, saya udah bayar 350 real. Ya, pakai sepeda motor itu anteng aja, bolak-balik. Ternyata udah 14 kali gitu. Ya. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Yang kelima adalah al-halqu awit taksir, dan yang keenam adalah tartib baina mu'dhami hadil arkan. Tentu ketika kita mendengar ada kalimat tartib, itu lebih condong kepada madhab Imam madhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, karena seperti dalam wudu, Imam Syafi'i itu tertib masuk dalam rukun. Sedangkan madhab-madhab yang lain tidak mencantumkan atau tidak mengkelompokkan tartib itu adalah bagian dari rukun. Tartib itu bahasa Sunda, tertib itu bahasa Indonesia. Tertib itu berurutan ya, berurutan 1, 2 gitu. Jadi kalau mendengar kata-kata tertib berarti harus berurutan. Kalau dalam wudu yang pertama adalah ghuslu yad misalkan. Ya. Dan yang kedua ghuslu wajhi. Ya. Kemudian ghuslu mashur ras atau mashu syar, ya. Yang yang kelima adalah kaki misalkan. Lalu tertib. Nah, itu nyusun, Pak. Nah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah nggak mesti nyusun, bisa saja dia terbalik. Artinya tidak membatalkan. Harus menyusun ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Gitu. Bahkan at-tawali itu dalam wudu di dalam mazhabnya Imam Syafi'i adalah merupakan satu ketentuan. Ya. At-tawali. Nah, sama dalam hal ketika melakukan hal-hal yang berkaitan dengan haji. Ya. Nah, itu adalah rukunnya ya. Jadi mohon dicatat, yang pertama itu adalah ihram. Ihram itu adalah niat. Ketika kita masuk di miqat. Nanti kita bahas miqat, tapi secara awal miqat itu kita mengenal ada 4 ya. Ada 4 yang sekarang ma'ruf, yang sering digunakan. Yang pertama adalah Abyar Ali atau Bir Ali, yaitu penduduk Madinah dan yang masuk dari arah Madinah.
kemudian juga adalah Juhfah, ya. Kemudian Yalamlam, kemudian Zatu Irkin, kemudian mana lagi? Siapa yang baru yang sudah hafal? Qarul Manazil, terus terakhir Zulhulaifah. Nah, ketika kita misalkan dari Indonesia, ya, atau kita dari Jeddah sendiri, itu bisa ya, karena Jeddah itu menurut fatwa kibar ulama as-Saudi ya sudah yu'tabar dari mikot. Itu satu. Yang kedua juga Jeddah dianggap sebagai mikot karena sudah lebih dari 2 marhalah. Sebagian pendapat di dalam pendapatnya para ulama juga mengatakan bahwa mikot al-muhadzah itu adalah garis jajar dengan mikot asli, yaitu boleh dijadikan sebagai mikot. Al-muhadzah itu adalah garis sejajar, Pak. Misalkan kalau kita tawaf, mulainya kan di Hajar Aswad ya. Nah, garis sejajar dengan Hajar Aswad itu bisa dari samping kiri kita atau maju ke depan sedikit, itu masih bisa karena masih sejajar dengan Hajar Aswad. Katakanlah ini adalah di sini Hajar Aswad ya, di mana titik pertama kita memulai tawaf. Garis sejajar itu bisa ke sini, ini sejajar. Bisa dari sini tepat, bisa dari sini. Itu sejajar. Jadi dari sini melebar. Itu namanya al-muhadzah. Sama ketika juga dalam hal mikot. Ya, jadi ketika kita berada di katakanlah Yalamlam, gitu, ada di atas pesawat, nah itu juga dianggap sebagai muhadzah, sejajar garis dengan mikot, yaitu Yalamlam. Nah, jadi ketika kita masuk itu baru kita niat, yaitu dengan labbaik Allahumma hajjan atau nawaitu al-hajjan. Bisa ditambahkan dengan an-nafsi ya untuk diri saya. Nah, kalau misalkan untuk badal, nah ini favoritnya teman-teman. Ya otomatis harus disebutkan labbaik Allahumma hajjan an Badrun bin apa gitu ya. Sebutin karena kalian ketika badal itu adalah melaksanakan haji dari orang lain gitu. Maka barang siapa yang melewati, ada ketentuan kasus-kasus yang terjadi. Ada 3 kasus yang berkaitan dengan permasalahan ihram. Misalkan ketika sudah ada di mikot, di beralih, lupa ya, tidak niat. Nah, itu hukumnya ada 3 pendapat. Yang pertama itu adalah ketika jaraknya masih belum jauh, itu dia balik lagi untuk niat. Pendapat yang kedua adalah langsung masuk ke Mekah tapi dia bayar dam. Ya. Yang pendapat ketiga adalah cari mikot yang lebih terdekat. Nah, itu dalam permasalahan seperti ini sering terjadi, bahkan di tahun 2017 ya pernah terjadi satu rombongan, satu bus sudah masuk ke Mekah, lupa ternyata pembimbingnya nggak tahu itu, si di rombongan itu nggak tahu kalau Bir Ali itu ada di Madinah. Kemudian si supir busnya pun bukan orang Saudi, mungkin karena tembus juga nggak melalui Bir Ali. Itu pernah kasus terjadi seperti itu ketika sudah di Mekah, mereka baru toh kita tidak ini. Maka waktu itu pernah solusinya ya tadi tetap masuk ya, kemudian dia membayar dan tapi juga ada yang balik lagi. Nah, ketika sudah masuk tanah haram mau balik lagi juga kena, harus bayar harus dam ya. Yang kedua wukuf itu kita tahu adalah tanggal 9 Zulhijjah.
Tempatnya di mana? Di Padang Arafah. Padang Arafah. Karena Arafahnya luas. Iya kan? Wilayah itu disebut dengan Arafah. Tapi yang dipakai untuk wukuf Padang Arafah. Maka ada tanda, ada bidayah itu Arafah, ada nihayah Arafah, ada tandanya itu, ya. Ada Masjid Namirah, gitu. Dan mulai ke belakang sana. Kemudian yang keempat ada sa'i. Sa'i tadi saya sudah katakan secara global maknanya adalah berlari atau melakukan perjalanan di antara dua bukit yaitu Safa dan Marwah. Nah, dalam ketentuan sa'i itu ada lari dari kecil, ya. Nah, sekarang sudah ada tanda, ya, ada tanda hijau, lampu hijau. Maka kita dianjurkan untuk membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaj amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azul akram. Ya, nah itu. Sebelum kita memulai, kita disunatkan untuk naik dulu ke bukit As-Safa, kemudian menghadap ke arah kiblat. Allahumma inni abda'u bima bada Allahu wa rasuluh. Kemudian la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Lalu kita mulai, ya. Dekat ke bukit Marwah, kita disunatkan untuk membaca inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Juga naik ke bukit Marwah, kemudian kita menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, ya, ke Ka'bah, Allahu akbar, kemudian mulai lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terus mendekat ke Safa, ada bukit Safa, mendekat ke situ kita baca Rabbighfir warham lagi, ya. Itu sa'i. Nah, setelah itu al-halqu, ya. Yaitu tahallul, al-halaq. Ya, mencukur rambut. Nah, sekarang banyak muncul pertanyaan, bagaimana kalau yang tidak punya rambut? Ayo. Ya, yang tidak punya rambut. Maka menurut pendapat salah satu pendapat ulama adalah untuk iktidaan bisunati Rasulullah, dia cukup menempelkan gunting di kepalanya, ya, 1 kali atau 3 kali. Karena tidak ada yang dihalak. Lalu yang keenam adalah at-tartib baina mu'adhami hadhil arkan. Nah, jadi tertib itu ya tadi orang dari mulai A ya harus teratur. Apalagi di haji. Haji itu kita nggak bisa orang belum tawaf ifadah kita udah tawaf ifadah duluan, ya nggak bisa. Ada waktu-waktu tertentu, ada ketentuan tertentu, ya, di mana tawaf ifadah itu ada dilaksanakan setelah kita melakukan wukuf di Arafah. Nah, ketentuan batas wukuf Arafah itu kan sampai pagi, menjelang pagi atau sampai pagi tanggal 10. Nah, ketika ada orang yang tanggal 12 malam atau jam 12 tanggal 12 malam, jam 12 malam di tanggal 9 Zulhijjah sudah melakukan tawaf ifadah, ya nggak bisa. Ya, paling tidak minimal kita sama pada saat melakukan jawaz, melakukan lontar jumrah aqabah, yaitu waktu duha. Bisa itu. Tapi kalau jam 11 malam tanggal 9 Zulhijjah sudah nongkrong di Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, nggak bisa dibenarkan itu. Karena urutannya adalah faida afattum min Arafah. Ya, ketika selesai di Arafah. Ya, jadi itu harus di ini. Kemudian juga kita nggak bisa ujug-ujug mabit duluan. Setelah sebelum katakan sebelum wukuf, kalau tanggal 8 Zulhijjah kan namanya tarwiyah. Nah, itu ada orang yang menginap dulu di Mina setelah 9 pagi 9 Zulhijjah dia berangsur berangkat ke itu urutan-urutannya. Tapi kalau misalkan dia itu langsung biasanya kita adalah tanggal 8 Zulhijjah sore itu langsung kan ke Arafah, ya, atau dari pagi juga ada kloter-kloter tertentu,
Ya. Nah, jadi dalam pelaksanaan ibadah haji ya harus tertib. Ada ketentuan-ketentuan yang nggak bisa kita lakukan sembarangan. Jumrah Aqabah, mumpung sepi saya jumrahnya sekarang. Sebelum melewati urut-urutan tadi ya nggak bisa. Ya. Ada orang nih jumrah lontar jumrah Aqabahnya di hari 9-nya misalkan. Orang-orang pada wukuf dia malah ke Aqabah, ke jumrah Aqabah malah ngelontar, itu nggak bisa. Ya. Baik, nah saya kira itu bahasan tentang rukun-rukun di haji. Nah tadi sebelum saya mulai dikatakan bahwa barang siapa yang melewatkan satu rukun dari rukun-rukun haji itu maka yu'tabar tidak sah ya, atau dianggap hajinya tidak sah, harus diulang. Nah rukun itu sesuatu pekerjaan haji yang harus dilakukan dan tidak tidak sah ketika tidak dilakukan. Berbeda dengan wajib. Wajib haji itu boleh ditinggalkan tapi kita kena bayar dam. Namanya dam isaah. Ya, dam itu kemarin saya bahas ada 3 ya, ada dam nusuk, dam isaah, dam syukur. Nah, dam syukur. Kira itu bahasan kita kali ini tentang rukun al-hajju. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kajian selanjutnya. Wallahil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.